dari video-video Babang Petualang, maka dari itu saya langsung menemui salah satu spiritual dari Babang Petualang. Bun, boleh mengenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami BP tim Babang Petualang. Saya Bunda Lili. Oke, malam ini kita akan berbincang-bincang santai, Bun, mengenai Babang Petualang. Oke, Bun, di sini saya mau menanyakan tentang video yang sempat viral, yang judulnya kisah nyata siswa-siswi SD dan SMP kesurupan massal di acara pramuka. Di sini saya mau menanyakan, kira-kira video ini tuh settingan atau nyata? Malam ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu penggemar kita, yaitu Kak Tari. Dia begitu penasaran. Memang banyak sih kemarin yang bertanya itu settingan atau real. Ini nyata karena mediatornya itu dalam keadaan full tidak sadar. Jadi yang terjadi di sekolahan itu memang adanya, memang nyata. Baik, Bun, di sini saya mau berbincang-bincang santai dengan Bunda mengenai tentang spiritual. Saya ada pertanyaan, Bun, mengenai spiritual. Kira-kira Bunda selama menjadi spiritual ini ada kisah apa saja kira-kira? Bunda sudah berapa lama sih menjalani spiritual? Oke teman-teman, banyak yang tidak tahu ya berapa lama saya mendalami spiritual. Saya terjun di dunia spiritual itu dari 2010 sampai sekarang 2021. Dan banyak mereka yang bertanya, apakah penglihatan saya atau kemampuan saya didapat dengan belajar? Tentu iya, dengan belajar, harus diasah. Tapi saya mempunyai bakat atau kemampuan itu dari kecil. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bunda, kira-kira tempat mana saja yang sudah Bunda datangi selama menjadi spiritual? Ya, terima kasih pertanyaan dari Kak Tari. Berapa tempat yang sudah Bunda datangi selama Bunda jadi spiritual? Banyak ya, Bunda sudah mendatangi tempat-tempat seperti itu. Kalimantan Bunda pernah datangin, daerah Banyuwangi Bunda pernah datangin, daerah Bali, daerah Surabaya, daerah Jogja. Halo Jogja, kampung Bunda sendiri. Halo Surabaya, Malang, itu kampung Bunda sendiri, tempatnya di desa Wonosari, desa Gunung Kawi. Selama Bunda menjadi spiritual, ada nggak hal-hal yang aneh atau ganjil ketika Bunda mendatangi tempat-tempat angker? Ya, ada ya. Salah satunya itu di daerah Banyuwangi. Itu Bunda datang ke petilasan atau ke tempat Bung Karno dulu di situ bertapa, yaitu di Gua Bung Karno. Mungkin yang sudah pernah ke sana pasti tahu ya, ini di daerah Banyuwangi, namanya Gua Bung Karno. Di situ ada teman Bunda yang Bunda suruh duduk diam, jangan berdiri sebelum Bunda berdiri. Ternyata dia melihat kalau Bunda itu berdiri, padahal itu bukan Bunda. Nah, disitulah kejadian yang menurut Bunda orang awam yang tidak melihat dunia gaib itu merasa kalau itu Bunda, padahal itu bukan. Ih, ngeri ya, Bun. Kira-kira kayak seperti saya nih, orang yang biasa, bisa nggak sih kayak melihat kayak seperti Bunda gitu, atau ada langkah-langkahnya? Sebenarnya makhluk astral itu bisa melihatkan, bisa juga enggak, tergantung kitanya. Jika pikiran kita kotor, makhluk astral itu suka loh. Jadi tergantung kita. Jika hati kita bersih, makhluk astral tidak akan memperlihatkan dirinya. Ya, tidak semua juga makhluk astral itu mau. Karena apa? Bagi mereka bertemu dengan manusia itu seperti kesialan. Ya, karena kebanyakan biasanya manusia ketika tempat-tempat sepi, kadang makhluk halus itu mau menampakkan dirinya gitu. Ya, ada yang sebagian mau, ada juga yang sebagian tidak. Bagi teman-teman jangan merasa bangga kalau kalian bisa melihat makhluk halus atau makhluk astral terus kalian ngerasa itu punya kelebihan. Sebenarnya tidak. Bisa jadi di dalam tubuhnya itu ada jin. Jadi jin ini yang membantu mereka untuk melihat makhluk-makhluk astral. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Bun, kira-kira pernah
pernah nggak sih selama melakukan perjalanan di tempat angker pernah mendapatkan benda-benda pusaka? Pernah ya, kita pernah mendapatkan benda-benda pusaka, pernah narik, pernah juga dikasih. Karena kalau kita memaksa itu sama aja dengan kita adu energi, adu kekuatan. Karena makhluk astral pun tidak akan memberikan sesuatu barang mereka tanpa kita memberi pengganti, kecuali mereka yang benar-benar senang dan ingin memberi barangnya kepada kita. Kira-kira tempat yang paling seram selama menjalani spiritual itu kira-kira gimana sih? Pengalaman yang sebenarnya nggak serem ya, cuman ini benar-benar terjadi, ini benar-benar nyata. Jadi waktu itu kita nginep di salah satu hotel yang ada di Kota Malang. Sini saya tidak perlu menyebutin nama hotelnya. Kami bertiga malam itu Bunda kepingin ngopi karena biasa ngopi, keluar kamar mencari petugas. Mana sih petugas hotel? Tiba-tiba petugas hotelnya datang terus nanya, ada apa Bu? Gitu, tapi pakai bahasa Jawa. Terus saya bilang, Mas saya kepingin ngopi. Terus dia bilang, Bu, dapurnya di sini, silahkan bikin sendiri. Ya terima kasih. Terus saya bilang, Mas boleh nggak saya pinjam sendalnya? Soalnya dingin. Oh boleh Bu, besok pagi saya pulangkan. Nah paginya itu Bunda ke depan mau mulangkan sendalnya, tapi ketika sampai depan yang resepsionisnya beda. Jadi Bunda tanya, Mas mau nanya, Mas yang tadi malam jaga kemana? Terus kasirnya bilang, Ulo Bu yang jaga, kata dia gitu kan. Temennya, Bunda bilang gitu. Enggak Bu, cuman di sini cuman saya sama security, kata dia. Loh, tadi malam loh saya minjem sendal. Ini sendalnya itu Bunda bawa sendalnya. Dan ini kasirnya bilang, tadi malam cuman saya berdua Bu. Jadi Bunda mikir, terus yang ngasih pinjam sendal ini siapa? Gitu sih. Terus Bunda ke kamar mikir, tadi malam siapa yang pinjam sendal ya? Terus Bunda cerita ke teman Bunda. Mereka tuh antara percaya dan enggak, tapi sendalnya itu nyata. Terus Bunda bilang sama teman Bunda, ini loh slopnya memang ada gitu kan. Teman Bunda tuh percaya karena barang itu ada. Ada penampakan. Ini ya, kita di sini memang di tengah hutan, memang tempatnya seperti ini. Dan di depan Bunda ini ada sosok, matanya merah ya, matanya merah, berbulu tapi nggak terlalu ini. Tapi mukanya itu bukan warna hitam atau apa, tapi lebih tepatnya kayak hijau gitu. Nah ini tempatnya di sini ya. Matanya merah ya, matanya merah. Tapi mukanya itu bukan hitam, tapi hijau. Nggak apa-apa, dia kan hanya melihat kita ya, dia tidak interaksi sama kita. Mungkin dia agak ngerasa terganggu ya, karena kita di tempat seperti ini, di jam malam seperti ini, kok berbincang-bincang menyangkut mereka. Jadi kayaknya mereka tertarik. Jadi ikut mendengarkan. Ya ikut mendengarkan. Mungkin dia juga pengen ngobrol kali ya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Lanjut, kira-kira ada nggak sih Bun pesan dan kesan untuk spiritual untuk yang pemula? Oke, kepada teman-teman yang mendalami dunia spiritual dan yang baru mulai merintis ya, ini saya sharing sedikit, saya beritahu, jangan belajar keilmuan tanpa bimbingan, tanpa guru, itu sangat berbahaya. Karena apa? Kita harus tahu standar ilmu kita itu kemana, terus kita harus tahu jalur-jalurnya. Seperti ketika kita mempelajari suatu asma, itu harus ada tawasulnya ke siapa dulu, itu harus urutan. Jadi kita tidak bisa main sembarangan, apalagi kita belajarnya melalui YouTube. Nah ini kan sangat berbahaya ya. Terus satu lagi, jangan pernah mau belajar dengan orang yang mengaku-ngaku ulama, tapi sebenarnya dia berpraktek dukun. Karena sejatinya ulama tidak akan pernah mau, apalagi dengan amalan-amalan yang menurut saya itu tidak ada di Al-Quran. Mereka menggunakan justru amalan-amalan kejawen. Itu sepertinya ulamanya tidak mengajarkan kebenaran, tapi justru mengajari kesesatan. Oke, itu tadi kan kesan. Dan sekarang kira-kira apa sih kesan Bunda selama menjadi spiritual untuk
Kesannya sebagai spiritual, karena kita punya persatuan spiritual Nusantara. Jadi di sini kita bertemu dengan semua kalangan. Jadi spiritual senior, junior, pemula, dan di situ kita ada wadah. Jadi di situ kita bisa sharing. Yang kitanya tidak tahu jadi tahu, yang kitanya tahu kita berbagi ilmu kepada mereka, berbagi pengalaman, dan kita juga diajarin cara menghormatin orang yang lebih tua dari kita, yang lebih muda umurnya dari kita. Ya, ini tadi pesan dan pesan dari Bunda Lili untuk yang pemula. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk Bunda Lili, terima kasih sudah mau berbincang-bincang dengan saya dan meluangkan waktunya sehingga saya dapat tahu tentang Babang Petualang dan spiritual, bahwa Babang Petualang ini bukan settingan tapi emang benar-benar real. Ya, kita benar-benar real ya. Kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung Ke DM atau komen di bawah. Jadi bisa datang ke kita buat sharing-sharing, atau mungkin penggemar setia Babang Petualang punya tempat yang menurut mereka angker, yang menurut mereka ini akan diungkap. Nah, kita bersedia datang. bisa ya Bun? Bisa. Oke Bun, keseharian Bunda selama di rumah itu apa aja sih selain berpetualang? Oh ya, keseharian saya di rumah, saya buka praktek di rumah, mengobati medis dan non medis, dan juga saya buka ini ya, buka aura. Yang mau buka aura monggo datang ke tempat saya, DM kita, nanti kita jadwalkan, kita menggunakan kapsul. Selain itu, pengobatan yang pernah Bunda tangani itu apa aja sih kira-kira? Yang sangat menantang ya, yang sangat menantang menurut Bunda itu adum. Karena ketika Bunda ngobatin salah satu pasien yang kena adum itu, ketika Bunda tempelkan tangan dengan menggunakan tenaga dalam, nyedot, 3 jam setelah Bunda ngobatin, Bunda yang muntah darah. Itu pengalaman yang menurut Bunda asli, ketika kita ngobatin orang tanpa bentengan tubuh itu langsung kena. Yang jelas kita menangani penyakit-penyakit goib non medis. Kita juga menyediakan herbal untuk medis. Buat teman-teman masyarakat di luar sana yang mau konsultasi sama Bunda, bisa ikutin channel YouTube kita Babang Petualang, IG kita BP Babang Petualang, FB kita Babang Petualang, TikTok kita juga Babang Petualang. Jadi silakan komen di situ, nanti kirim nomor WA biar kita hubungi. Jadi ada semua ya Bun? Ada semua. Jadi tidak susah, mau dimanapun kita juga bisa melakukan pengobatan jarak jauh. Jadi yang merasa, kan Bunda posisi di Jambi nih ya, ada saudaranya yang di luaran sana, yang taruh di Muara Bungu, di Bahar, yang kita tidak bisa datang, kita bisa melalui video call. Terima kasih Bunda Sama-sama, sudah Kak Tari. meluangkan waktunya untuk sharing-sharing dengan saya. Dari sini saya sudah percaya bahwa Babang Petualang itu emang benar-benar real tanpa rekayasa. Semoga Babang Petualang semakin maju, semakin sukses pastinya. Ya, terima kasih. Jangan lupa ya like dan komen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.